Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Nikmah, kelas 12 MIPA 4, nomor absen 31. Dalam video ini saya akan menjelaskan cara kerja dinamo arus searah atau disebut juga dinamo DC. Pengertian dinamo arus searah. Dinamo DC merupakan sebuah perangkat motor listrik yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Dinamo DC atau disebut juga sebagai generator DC yang menghasilkan arus DC atau arus searah. Dinamo DC dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari rangkaian belitan magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar atau angker. Jenis dinamo DC yaitu 1. Generator penguat terpisah, 2. Generator shunt, 3. Generator kompon. 1. Konstruksi dinamo DC. Konstruksi dinamo DC pada umumnya dinamo DC dibuat dengan menggunakan magnet permanen dengan 4 kutub rotor, regulator tegangan digital, proteksi terhadap beban lebih, starter eksitasi, penyearah, bearing, dan rumah generator atau chassis, serta bagian rotor. Gambar di bawah ini menunjukkan gambar potongan melintang konstruksi dinamo DC. Perhatikan gambar berikut dan pahami gambar berikut. Klasifikasi dinamo DC atau arus searah. Dinamo DC terdiri dari dua bagian, yaitu stator, yaitu bagian mesin DC yang diam, dan bagian rotor, yaitu bagian mesin DC yang berputar. Bagian stator terdiri dari rangka motor, belitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Sedangkan bagian rotor terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Prinsip kerja dinamo DC. Prinsip kerja dinamo DC, pembangkitan tegangan induksi oleh sebuah dinamo diperoleh melalui dua cara. 1. Dengan menggunakan cincin seret menghasilkan tegangan induksi bolak-balik. 2. Dengan menggunakan komutator menghasilkan tegangan DC. Proses pembangkitan tegangan induksi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 2. Pembangkitan tegangan induksi. Perhatikan gambar berikut dan pahami gambar berikut. Jika rotor diputar dalam pengaruh medan magnet, maka akan terjadi perpotongan medan magnet oleh lilitan kawat pada rotor. Hal ini akan menimbulkan tegangan induksi. Tegangan induksi terbesar terjadi saat rotor menepati posisi seperti gambar 2A dan C. Pada posisi ini terjadi perpotongan medan magnet secara maksimum oleh penghantar. Sedangkan posisi jangkar pada gambar 2B akan menghasilkan tegangan induksi 0. Hal ini karena tidak adanya perpotongan medan magnet dengan penghantar pada jangkar atau rotor. Daerah medan ini disebut daerah netral. Gambar 3. Tegangan rotor yang dihasilkan melalui cincin seret dan komutator. Jika ujung belitan rotor dihubungkan dengan slip ring berupa dua cincin atau disebut juga dengan cincin seret seperti ditunjukkan gambar 3.1, maka dihasilkan listrik AC atau arus bolak-balik berbentuk sinusoidal. Bila ujung belitan rotor dihubungkan dengan komutator satu cincin gambar 3.2 dengan dua belahan, maka dihasilkan listrik DC dengan dua gelombang positif. Berikut ini saya akan menjelaskan cara kerja dinamo arus searah melalui ilustrasi video berikut. Saat armatur diputar oleh gaya eksternal dengan kecepatan sudut pada suatu medan magnet, maka akan terjadi perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetik akan menyebabkan arus listrik yang dikenal sebagai arus induksi. Sedangkan beda potensial antara ujung-ujung disebut sebagai gaya gerak listrik. Perbedaan dengan generator AC adalah pada generator DC dipasang komutator berupa sebuah cincin belah atau slip ring. Fungsi komutator ini adalah untuk mengatur agar setiap sikat karbon selalu mendapat polaritas gaya gerak listrik induksi yang konstan, sehingga sikat karbon atau bus yang satu bermuatan positif dan yang satu bermuatan negatif. Untuk menentukan arah arus induksi pada DC, perhatikan video berikut ini. Di medan magnetiknya ke arah kanan, dan kita lihat tanda-tanda ini merupakan arah putarannya. Ketika arah putaran ke atas, maka medan magnetiknya ke arah kanan, sehingga arah arus yang dihasilkan adalah dari A ke B. Kita tinjau pada video ini, arah putarannya adalah ke bawah, dan arah medan magnetiknya dari kutub utara ke selatan, sehingga arah arus listriknya dapat diketahui dari C ke D. Inilah reseptasi arusnya. Sampai sini yang saya dapat sampaikan. Jika ada kekurangannya, saya menyampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.